Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga sentiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahartika Bagaskara, MPM 2021-2150-2007 dari kelas R8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Ketiga konsep ini memiliki hubungan yang sangat erat karena menjadi landasan dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memberikan pedoman mengenai kehidupan sosial, termasuk bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan, bagaimana seorang pemimpin menjalankan amanah, serta bagaimana hukum ditegakkan secara adil. Materi yang pertama yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, memberikan masukan, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat benar-benar memperhatikan kepentingan bersama. Dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan konsep syuro atau musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 bahwa urusan orang-orang beriman diselesaikan melalui musyawarah. Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap persoalan sebaiknya dibicarakan bersama agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Musyawarah juga mengajarkan sikap saling menghormati meskipun terdapat perbedaan pendapat. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dengan sopan dan bertanggung jawab. Setelah keputusan bersama ditetapkan, seluruh pihak diharapkan dapat menerimanya dengan lapang dada demi menjaga persatuan. Nilai-nilai demokrasi dalam Islam meliputi partisipasi masyarakat, musyawarah, keadilan, dan juga tanggung jawab. Kebebasan yang dimiliki setiap individu harus digunakan secara bijaksana, tidak untuk menyebarkan kebencian ataupun memecah belah persatuan. Contoh penerapannya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti musyawarah di lingkungan keluarga, pemilihan ketua kelas di sekolah, rapat organisasi maupun pemilihan pemimpin di tingkat daerah dan juga nasional. Materi yang kedua itu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Nah, untuk materi ini itu dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh pejabat negara, tetapi juga oleh orang tua, dalam keluarga, guru di sekolah, ketua organisasi, bahkan setiap individu dalam mengendalikan dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang baik hendaknya meneladani sifat-sifat Rasulullah, yaitu sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tablik yang berarti mampu menyampaikan kebenaran, dan juga fatona yang berarti cerdas serta bijaksana. Keempat sifat tersebut menjadi pedoman agar seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain memiliki sifat tersebut, seorang pemimpin juga harus bersikap adil, rendah hati, disiplin, serta terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Pemimpin tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebaliknya, ia harus mengutamakan kepentingan rakyat, memberikan pelayanan yang baik, serta menjadi teladan dalam bersikap dan juga bertindak. Sebaliknya juga apabila seorang pemimpin melakukan korupsi, menerima suap atau menyalahgunakan wewenangnya, maka ia telah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, setiap pemimpin harus selalu menjadikan kejujuran, keadilan, dan ketakwaan sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya. Lalu, yang terakhir itu ada penegakan hukum dalam perspektif Islam. Pembahasan ini adalah mengenai penegakan hukum. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban, melindungi hak masyarakat, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan secara adil,
kehidupan masyarakat akan dipenuhi oleh ketidakpastian dan berbagai bentuk pelanggaran. Dalam perspektif Islam, hukum harus ditegakkan tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah SAW juga memberikan teladan bahwa hukum harus berlaku sama bagi siapapun tanpa adanya pilih kasih. Agar penegakan hukum berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi, yaitu keadilan, kejujuran aparat penegak hukum, kepastian hukum, dan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan. Keempat prinsip tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, penegakan hukum dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, seperti mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga fasilitas umum, tidak melakukan kecurangan, menghormati hak orang lain, serta menolak segala bentuk korupsi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Dengan memulai dari diri sendiri, kita telah ikut mendukung terciptanya budaya taat hukum. Lalu apa sih hubungan dari demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum? Demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan integritas. Setelah terpilih, pemimpin berkewajiban menjalankan amanah dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, penegakan hukum memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Apabila ketiga unsur tersebut diterapkan berdasarkan nilai-nilai Islam, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang damai, tertib, adil, serta saling menghormati. Sebaliknya, jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka keseimbangan kehidupan bermasyarakat juga akan terganggu. Dan apa kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan? Yaitu dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum. Demokrasi diwujudkan melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan serta menjaga ketertiban tanpa membedakan kedudukan seseorang. Sebagai generasi muda, kita itu dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap jujur, menghargai pendapat orang lain, menaati peraturan, bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan, serta ikut menjaga persatuan dan juga kerukunan. Dengan demikian, kita telah berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sesuai dalam nilai-nilai Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.